Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Dr. Mary Lapasau MA selaku dosen pengampu mata kuliah tes dan pengukuran dalam bahasa dan sastra Indonesia, juga teman-teman Bapak Ibu hebat di Universitas Indraprasta Pasca Sarjana jurusan Bahasa Indonesia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari kelompok 5, insya Allah akan memaparkan materi kami yang berjudul alat penilaian yaitu bentuk tes. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pemaparan materi pada minggu ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yakni terdiri dari Siti Nurul Wildani, Ibu Meisari Widiawati, Pak Akbar, Ibu Sul Ambarkati, dan Ibu Halimatus Sadia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi bentuk tes, alangkah baiknya kita buka pemaparan materi bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini ada bentuk tes. Bentuk-bentuk tes sebenarnya masih bagian dari topik teknik tes yang sudah dibahas pada minggu lalu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tes. Tes adalah salah satu bentuk pengukuran dan tes hanyalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi, baik itu kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan tentang peserta didik. Informasi tentang peserta didik juga dapat diperoleh dengan berbagai cara selain tes. Misalnya dengan cara non-tes, tergantung apa yang dapat dibutuhkan dan apa data yang dibutuhkan. Tes dapat dibedakan menjadi tes individual dan tes kelompok. Sebenarnya bentuk-bentuk tes ini beragam, sangat beragam bergantung dari kebutuhan yang telah disesuaikan. Baik, salah satu bentuk tes yang pertama ada bentuk tes uraian, di mana bentuk tes uraian atau yang sering biasa disebut dengan esai adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk uraian dengan mempergunakan bahasa sendiri. Dalam bentuk tes uraian itu, biasanya peserta didik dituntut berpikir dan mempergunakan apa yang diketahui yang berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab. Bentuk tes uraian memberi kebebasan pada peserta didik untuk menyusun dan mengemukakan jawabannya dalam lingkup secara relatif tanpa harus dibatasi. Kemudian, itulah sebabnya tes uraian disebut juga sebagai tes subjektif. Walau penamaannya juga dikaitkan dengan kegiatan penilaian yang juga bersifat subjektif. Jadi, di dalam bentuk tes uraian ini, para peserta didik, khususnya mereka boleh mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini, yaitu bentuk tes uraian. Bentuk tes uraian atau esai adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk uraian dengan mempergunakan bahasa sendiri. Dalam bentuk tes uraian, itu peserta didik dituntut berpikir dan mempergunakan apa yang diketahui yang berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab. Bentuk tes uraian memberi kebebasan pada peserta didik untuk menyusun dan mengemukakan jawabannya dalam lingkup yang secara relatif dibatasi. Itulah sebabnya tes uraian disebut juga sebagai tes subjektif, walau penamaan juga dikaitkan dengan kegiatan penilaiannya yang juga bersifat subjektif. Kelebihan dan kekurangan bentuk tes uraian. Yang pertama adalah kelebihan. Menerapkan pengetahuan, menganalisis, menghubungkan, menilai, dan memecahkan permasalahan sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya.
Memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan jawabannya ke dalam bahasa yang runtut. Memberi kesempatan untuk mempergunakan pikirannya sendiri dan kurang memberikan kesempatan untuk bersikap untung-untungan. Bentuk tes uraian mudah disusun. Sedangkan untuk kelemahan, kadar validitas dan reliabilitas bentuk tes uraian rendah. Bahan yang diteskan bisa saja adalah bahan yang dikuasai oleh peserta didik atau sebaliknya. Penilaian yang dilakukan terhadap jawaban peserta didik tidak mudah ditentukan standarnya. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa pekerjaan peserta didik relatif lama. Pertimbangan penggunaan tes uraian. Yang pertama, jumlah peserta didik yang akan dites relatif kecil, dan alat tes itu sendiri tidak akan dipergunakan lagi. Yang kedua, kita bermaksud memberanikan peserta didik untuk mengemukakan kemampuan berpikirnya dalam tingkatan kognitif yang tinggi dalam bentuk ekspresi tulis. Yang ketiga, kita bermaksud untuk menilai proses berpikir peserta didik daripada hasil pemikirannya itu sendiri. Jadi, yang diutamakan adalah penalaran, kejelasan, dan keruntutan cara berpikirnya. Yang keempat adalah kita yakin pada kemampuan sendiri dan berlaku konsistensi dan objektif untuk bertindak sebagai pembaca yang kritis, bukan sebagai penulis yang membayangkan jawaban seperti dalam menyusun tes objektif. Yang terakhir, kita tahu pasti bahwa kita mempunyai waktu yang cukup memeriksa pekerjaan peserta didik. Usaha mengurangi kelemahan tes uraian. Indikator dan bahan ajar yang dipilih untuk diteskan hendaknya berupa bahan utama yang dapat mewakili indikator dan bahan ajar lain yang tidak diteskan, yang dapat mewakili kompetensi dasar yang diukur kecapaiannya. Pertanyaan hendaknya yang menuntut jawaban tertentu, artinya suatu jawaban dapat dinilai lebih tepat daripada jawaban yang lain. Yang belum dilakukan penilaian, hendaklah disusun terlebih dahulu dengan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk tes objektif. Bentuk tes objektif disebut juga sebagai tes jawaban singkat atau short answer test. Sesuai dengan namanya, short answer test ini menuntut peserta didik hanya dengan memberikan jawaban singkat. Bahkan hanya dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif jawaban yang tadi disediakan. Misalnya dengan memberikan tanda silang, melingkari, atau menghitamkan opsi jawaban yang dipilih. Jadi, tes objektif ini bersifat pasti dan dikotomis. Artinya, dijawab oleh siapapun dan dikoreksi oleh siapapun, jawaban yang benar tetap sama. Sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik, tes objektif tentu mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Baik, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari bentuk tes objektif yang pertama adalah tes objektif memungkinkan kita untuk mengambil indikator dan bahan yang akan diteskan secara lebih menyeluruh daripada tes uraian. Pembuatan tes objektif bisa relatif banyak karena dapat dikerjakan secara cepat dan itu berarti dapat mencakup bahan yang lebih banyak pula. Hal ini menjamin peningkatan validitas isi alat tes yang bersangkutan. Kelebihan yang kedua adalah tes objektif memungkinkan adanya satu jawaban yang benar. Sehingga tes ini benar-benar bersifat objektif. Seperti tadi sudah dikatakan, peserta didik yang menjawab pertanyaan dan guru atau karakter yang memeriksa pekerjaan peserta didik bisa objektif, sehingga reliabilitasnya tinggi. Kelebihan yang ketiga adalah tes objektif mudah dikoreksi, karena tinggal mencocokkan jawaban peserta didik dengan kunci jawaban yang telah dipersiapkan. Sehingga pengoreksian jawaban dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh komputer sekalipun. Dan kelebihan tes objektif yang terakhir adalah hasil pekerjaan bentuk tes objektif dapat dikoreksi secara cepat dan hasil yang dapat dipercaya.
Adapun kelemahannya dari bentuk tes objektif ini adalah yang pertama, penyusunan tes objektif membutuhkan waktu yang relatif lama. Di samping membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kemampuan khusus dari pihak guru. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tes objektif, misalnya menyusun alternatif jawaban yang benar, misalnya harus homogen, gramatikal dengan pokok soal yang benar dan salah dan lain-lain, sehingga membutuhkan kecermatan dan kesabaran yang lebih banyak. Kelemahan yang kedua adalah adanya kecenderungan guru yang hanya menekankan perhatiannya pada indikator-indikator atau bahan ajar tertentu saja, sehingga tes tidak bersifat komprehensif. Di samping itu, jika dari sisi jenjang kompetensi berpikir, pada umumnya yang diteskan hanya jenjang berpikir ingatan, jenjang dasar seperti ingatan dan pemahaman, dan untuk penerapan sangat sedikit. Misalnya kalau seorang guru bahasa Indonesia kebetulan tertarik pada standar kompetensi membaca misalnya, lebih dari separuh soal yang disusunnya hanya menyangkut soal-soal di sekitar membaca. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator-indikator yang lain dengan bahan ajar yang lain cenderung terkesampingkan. Pihak peserta didik yang mengerjakan tes yang ketiga adalah peserta tes mengerjakan tes mungkin bersifat untung-untungan. Jadi ketika murid mengerjakan tes, ada kecenderungan untuk untung-untungan. Dan selain itu juga adanya kesempatan buat mereka untuk bekerja sama. Sehingga skor yang dicapai belum mencerminkan kompetensi atau capaian belajar yang sebenarnya. Kemudian kelemahan yang keempat, bentuk tes objektif biasanya panjang dan lama sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaannya. Karena adanya kelemahan tes objektif, maka ada beberapa usaha juga untuk mengurangi kelemahan tes objektif. Yang pertama adalah penyusunan butir-butir soal bentuk tes objektif hendaknya berdasarkan pada kisi-kisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, penyusunan tes hendaknya berlatih secara berkesinambungan, misalnya dengan mempelajari bentuk tes objektif susunan orang lain yang baik. Penyusun juga harus memahami kompetensi dasar dan indikator serta menguasai bahan ajar terkait yang akan disusun alat tesnya. Yang ketiga, kemungkinan adanya peserta didik yang bersikap untung-untungan atau bekerja sama dapat diatasi dengan mengenakan rumus tebakan dalam penyekoran hasil pekerjaan peserta didik, pengawasan yang ketat ketika pelaksanaan ujian. Besarnya dana yang dibutuhkan dan dalam pengadaan tes objektif kiranya antara lain dapat diatasi dengan memergunakan alat tes itu lebih dari hanya satu kali. Jadi alat tes itu dapat digunakan lebih dari satu kali, namun terlebih dahulu harus diuji coba validitas, reliabilitas, dan efektivitas dari butir-butir soalnya. Dan yang terakhir, mengingat bahwa baik bentuk tes uraian maupun bentuk tes objektif masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, kiranya akan lebih bijaksana jika diterapkan keduanya. Misalnya tes uraian dilakukan sebagai tes formatif, karena hanya bisa mengetes hanya beberapa indikator saja, sedangkan tes objektif dipakai sebagai tes sumatif untuk mengetes keseluruhan indikator. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam bentuk tes objektif. Macam-macam bentuk tes objektif itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama tes jawaban benar atau salah, kemudian yang kedua tes pilihan ganda, kemudian yang ketiga tes isian, dan yang keempat itu adalah tes penjodohan.
Baik, yang pertama itu adalah tes jawaban benar atau salah. Tes benar atau salah itu adalah bentuk tes yang terdiri dari sebuah pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Peserta didik sebagai pihak yang dites itu harus benar-benar memahami pernyataan-pernyataan yang diberikan kepadanya. Nah, jika peserta didik sebagai pihak yang dites menganggap sebuah pernyataan itu adalah benar, maka ia akan diminta untuk menjawab B atau ya. Sebaliknya, jika ia menganggap ada sebuah pernyataan itu salah, maka ia diminta untuk menjawab S atau salah atau tidak. Penggunaan tes benar salah ini memiliki beberapa kelebihan, juga memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dan kelemahan yang dimaksud adalah yang pertama kelebihan. Karena pertanyaannya singkat, tes benar salah dapat mencakup bahan yang luas. Kemudian penyusunan soal mudah dilakukan. Kemudian peserta didik dengan cepat dapat memahami petunjuk pengerjaan soal. Kemudian guru dapat memeriksa pekerjaan peserta didik dengan cepat dan objektif. Itu beberapa kelebihan dari tes jawaban benar atau salah. Sementara itu, kelemahannya yang pertama adalah pernyataan yang kurang tepat itu akan membingungkan peserta didik. Kemudian jawaban yang benar atau salah kadang-kadang mudah ditebak. Kemudian kemungkinan adanya peserta didik yang bersikap untung-untungan. Kemudian penyusunan butir soal yang mengukur kompetensi berpikir proses dan jenjang tinggi tidak mudah dilakukan menggunakan tes jawaban benar salah. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita bermaksud untuk menulis soal menggunakan tes jawaban benar salah. Yang pertama, pertanyaan jangan terlalu kompleks dengan berisi beberapa konsep sekaligus yang mungkin kurang berkaitan. Nah, pernyataan yang kompleks bisa saja digunakan asalkan kaitan antara konsep-konsep yang ada jelas dan mudah diikuti. Yang kedua, pernyataan hendaknya tidak menggunakan kata-kata tertentu yang mudah ditebak atau yang dapat menimbulkan perdebatan. Misalnya dengan kata-kata seperti semua, selalu, tidak pernah, tidak mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian, pernyataan itu jangan mengutip apa adanya dari buku. Penggunaan pernyataan yang dikutip apa adanya atau secara langsung dari buku itu akan menimbulkan kecenderungan peserta didik itu hanya akan menghafalkan isi buku. Kemudian ada juga yang harus kita perhatikan bahwa jumlah pernyataan yang benar dan salah itu harus seimbang. Jadi tidak boleh terlalu banyak pernyataan yang benar atau sebaliknya terlalu banyak pernyataan yang salah. Kemudian kemungkinan jawaban benar dengan pola-pola tertentu harus dihindari. Misalnya jawabannya adalah BS, 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 atau BB, SS, BB, SS, atau B semua, atau S semua, seperti itu. Selanjutnya ada tes pilihan ganda atau multiple choice. Tes pilihan ganda atau multiple choice ini merupakan tes yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, tes pilihan ganda ini tidak berbeda dengan tes benar atau salah. Tes pilihan ganda memberikan pernyataan benar dan salah pada setiap alternatif jawaban. Hanya saja jawaban yang salah lebih dari satu. Jadi peserta didik juga harus menilai alternatif jawaban benar dan salah. Akan tetapi karena pernyataan salah lebih banyak daripada jawaban yang benar, kemungkinan untuk berspekulasi mendapatkan jawaban benar lebih kecil dibandingkan tes benar salah. Kelebihan dan kelemahan bentuk tes pilihan ganda itu tidak berbeda dengan kelebihan dan kelemahan tes objektif seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah tes isian. Tes isian melengkapi atau menyempurnakan merupakan suatu bentuk tes objektif yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang sengaja dihilangkan sebagian unsurnya atau yang sengaja dibuat tidak lengkap. Itu pengertian dari tes isian. Untuk mengerjakan bentuk soal tersebut, peserta didik harus mengisi bentuk kata atau pernyataan tertentu yang tepat. Nah, isian jawaban itu hanya berisi satu atau beberapa kata saja. Berbeda dengan bentuk tes salah benar dan pilihan ganda, dalam bentuk tes ini, peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri jawabannya benar karena belum disediakan jawaban dalam tes. Nah, untuk menghindari jawaban peserta didik yang bisa bervariasi, sebaiknya dibuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sudah pasti. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan butir-butir soal ini relatif lebih panjang daripada kedua bentuk tes objektif sebelumnya, yaitu pilihan ganda dan benar atau salah.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun soal menggunakan tes isian. Yang pertama, tiap satu pernyataan yang berisi tempat kosong itu harus dijawab oleh peserta didik itu harus berisi satu kemungkinan jawaban yang benar. Adanya kemungkinan jawaban benar lebih dari satu, selain akan membingungkan peserta didik, juga akan mempersulit guru ketika memeriksanya. Yang kedua, kutipan dari buku yang bersifat langsung hendaknya dihindari karena hal itu akan menimbulkan sikap peserta didik yang hanya menghafal teks tanpa memahami isinya. Kemudian yang ketiga, pemberian tempat kosong atau titik-titik hendaknya sama panjang agar tidak menimbulkan penafsiran tertentu pada peserta didik. Titik-titik di tengah kalimat sebaiknya berjumlah 3, sedangkan di akhir kalimat 4 buah titik-titik karena titik yang jumlahnya 1 itu berlaku sebagai titik di akhir kalimat. Kemudian yang keempat, yang harus diperhatikan adalah tempat kosong sebaiknya tidak ditempatkan di awal kalimat karena itu kurang mendorong lancarnya pemikiran peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah tes penjodohan atau matching. Nah, dalam bentuk tes penjodohan, peserta didik dituntut untuk menjodohkan, mencocokkan, menyesuaikan, atau menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Pernyataan biasanya diletakkan dalam 2 lajur, kanan dan kiri. Lajur kiri berupa pertanyaan, lajur kanan berupa jawaban. Pernyataan di lajur kiri mungkin berupa kalimat atau pernyataan yang belum lengkap dan pelengkapnya diletakkan di lajur kanan. Jadi, tes penjodohan tidak berbeda maksudnya gitu ya, dengan tes isian atau pilihan berganda. Bedanya, dalam tes penjodohan, semua alternatif jawaban itu sudah disediakan, walaupun disusun secara acak, dan peserta didik tinggal memilih atau menjodohkan jawaban-jawaban yang sesuai. Nah, pernyataan di lajur kiri mungkin berupa pernyataan lengkap, sedangkan pernyataan di lajur kanan berupa tanggapan atas responnya. Nah, jika kita ingin menyusun soal menggunakan tes penjodohan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lingkup materi yang akan diujikan dalam satu unit penjodohan hendaknya bahan yang sejenis. Misalnya, kita bermaksud menggunakan tes untuk bahan ajar kesastraan, struktur, dan kosakata atau kemampuan menulis. Sebaiknya bahan ajar tersebut dijadikan satu unit tersendiri, misalnya 8 soal hingga jumlah keseluruhan 24 soal. Kemudian, yang kedua, butir-butir jawaban di lajur sebelah kanan harus pendek, tidak tumpang tindih. Satu butir jawaban hanya tepat bila dihubungkan dengan satu pernyataan yang ada di lajur kiri. Nah, jadi ada perbedaan yang jelas antara butir pernyataan dan jawabannya, karena kemampuan peserta didik untuk bisa membedakan ini pula yang akan menjadi tujuan dari penggunaan tes penjodohan. Kemudian, kita juga harus memperhatikan bahwa jumlah butir jawaban di lajur kanan hendaknya lebih banyak daripada jumlah pernyataan di lajur kiri. Jadi misalnya, ada 8 pertanyaan, nah jawabannya ada 10. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya jawaban peserta didik yang bersifat kebetulan. Ya, dari bentuk tes uraian objektif ini bisa kita lihat pengertiannya. Di sini memiliki pengertian bahwa bentuk tes uraian objektif merupakan perpaduan antara tes uraian dan objektif. Nah, jadi di sini siswa nantinya akan menjawab sebuah pertanyaan yang membuat mereka harus menguraikan, yang membuat mereka jawabannya itu harus dalam bentuk uraian dengan bahasa sendiri. Nah, adapun maksud mengapa teks uraian ini dibuat seperti itu agar nantinya siswa memiliki kompetensi berpikir proses dan jenjang berpikirnya tingkat tinggi seperti menganalisis sampai evaluasi. Nah, diharapkan ketika siswa menjawab sebuah pertanyaan dengan dalam bentuk uraian, siswa bisa memposisikan dirinya sebagai seorang yang objektif terhadap jawabannya atau terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Sampai akhirnya siswa pun akan terbiasa dalam menganalisis sampai dengan mengevaluasi. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sedangkan dalam tes lisan adalah tes yang perintah, pertanyaan, dan jawabannya dilakukan secara lisan. Biasanya kompetensi ini melatih siswa untuk terbiasa memberikan pernyataan atau perintah ataupun jawaban dalam bentuk lisan, sehingga nantinya kompetensi siswa dalam berbicara, berkomunikasi, atau menyampaikan pendapat terhadap jawaban yang dimilikinya bisa dilatih dengan baik
sampai akhirnya siswa bisa terbiasa untuk berbicara di depan ataupun mengungkapkan pendapat dalam satu hal diskusi atau dalam situasi diskusi. Nah, jadi tes desain itu tujuannya seperti itu ya, melatih siswa untuk bisa berbicara di depan sampai dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, tes kinerja adalah tes atau tugas yang menuntut pelibatan aktivitas motorik dalam meresponnya. Nah, biasanya dalam sebuah aktivitas penilaian berbasis kinerja lebih menuntut siswa mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, atau strategi dengan mengekspresikan jawaban atau produk. Nah, biasanya nanti tuh siswa dalam tes kinerja itu dia melibatkan seluruh anggota tubuhnya, kemampuan motoriknya untuk mendemonstrasikan suatu pekerjaan hasil yang telah dia kerjakan. Bisa dalam bentuk produk ataupun hasil dari proyek yang telah dibuatnya. Nah, nanti tuh tes kinerja biasanya melatih siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dia kerjakan atau mempresentasikan apa yang telah dia kerjakan. Ya, biasanya berhubungan dengan penugasan-penugasan yang memang memerlukan demonstrasi seperti tes prosedur maupun tes-tes yang memang melakukan sebuah percobaan di dalam pelaksanaan atau kegiatan belajar mengajar. Demikian materi mengenai bentuk tes yang dapat kami paparkan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.